Anjing! Oh, tapi sebentar. Ada apa, Agen Selamat? Saya menemukan objek ganjil dari pengamatan satelit. Oh, ini bencana. Ada banyak jomblo, korban PHP, dan anak muda galau akut di Indonesia. Apa? Ini tidak mungkin. Kita harus Segera bilang mereka, move on. Pantengin RRI Pro 2 Jogja setiap hari Sabtu malam Minggu pukul 20 sampai 21 di 102,5 FM. Mereka harus curhat bareng Mas Tri Pitara. 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kali ini menemani kamu teman Pro 2 di ngobrol bareng, di curhat bareng Mas Tri Pitara. Untuk weekly program kali ini di hari Sabtu dari jam 8:30 malam sampai dengan jam 9 malam. Dan tentunya saya tidak sendirian lagi, ada partner siaran saya, the one and only, ada Mas Tri Pitara. Melalui telepon kita terhubung. Selamat malam Mas Tri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Hafi. Kabar baik mudah-mudahan di sana ya Mas Tri ya. Alhamdulillah sehat Mas Hafi. Baik semuanya. Baik, posisi lagi di Jogja atau lagi di luar kota nih? Di Jogja. Oh Iya. Baik, Mas Tri, terima kasih sebelumnya sudah kembali hadir di tengah-tengah malam mingguan oleh teman Pro 2 yang mungkin juga sekarang lagi complicated banget dengan problem-problem yang ada, mulai dari problem studi atau mungkin juga problem hati seperti itu ya. Teman Pro 2 bisa curhat di curhat bareng Mas Tri Pitara malam ini di WhatsApp Pro 2 Jogja yang kami buka di 0811 265 1225. Mudah-mudahan interaksi ini bisa bermanfaat untuk teman Pro 2 ya. Dan kali ini ada tema menarik yang sudah disiapkan, adalah jangan sampai salah meletakkan rasionalitas. Rasionalitas. Nah, itu yang menjadi tema kita di ngobrol bareng Mas Tri Pitara kali ini. Mas Tri, kalau misalnya kita ngambil red line untuk tema kita malam ini, apa nih Mas Tri maknanya? Iya, baik. Terima kasih Mas Hafi. Iya. Jadi rasionalitas itu dibutuhkan di dalam kehidupan ini, dan selalu dalam sehari-hari manusia selalu dihadapkan dengan fakta, logika, dan juga rasionalitas. Nah, di sini memang manusia itu di dalam kondisi kenyataannya adalah ada dalam realita, ada dalam dunia material, fisik. Nah, disitulah kemudian pendekatan-pendekatan berpikir itu sebagian besar banyak orang menggunakan logika rasional atau nalar. Nah, tetapi Mas Abi, yang namanya nalar itu atau logika yang rasional itu, ketika tidak diletakkan pada posisi yang tepat, ini justru akan bisa menimbulkan masalah besar di dalam hidup kita. Nah, mengapa demikian? Di antara yang kita bisa perhatikan adalah ketika seseorang itu stres, kemudian orang itu mengalami sebuah kecemasan dan bahkan sampai depresi, itu sebetulnya pemicu awalnya adalah dia meletakkan rasionalitas pada bukan porsinya, bukan pada tempatnya. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa orang yang melakukan satu pemikiran dengan rasionalitas, tentunya itu semua ada keterbatasan dan sangat terbatas sekali untuk bermain-main dengan logik ilmiah itu. Nah, tetapi karena manusia itu tidak tahu batas dirinya harus dari mana dan di mana dia harus berpikir dengan nalarnya ini, makanya semua kemudian dia lakukan untuk menggunakan nalar tadi. Nah, disinilah yang kemudian bisa kita perhatikan, kalau orang itu bisa berpikir negatif atau orang selalu pikirannya adalah negatif, hal-hal yang negatif itu hal yang buruk, semua yang dia pikirkan secara negatif itu sesungguhnya adalah rasionalitas yang dia akan argumentasikan di dalam pikirannya. Jadi tidak ada satu pikiran negatif yang tidak rasional. Nah, sebaliknya,
yang namanya sebuah pikiran yang positif. Orang bisa berpikir positif itu justru tidak menggunakan logika rasionalitas. Nah, contohnya adalah untuk menghadapi sesuatu yang belum terjadi. Dan belum terjadi itu ketika kita menggunakan rasionalitas pasti menggunakan data fakta yang sebelumnya. Data fakta yang sebelumnya ada itulah yang kemudian kita tarik ke depan dalam bentuk ekstrapolasi yang itu dibuat linier sehingga kemudian memprediksikan ke depan adalah sesuatu sebagaimana yang ada pada data itu. Nah, data itulah yang kemudian menjadi dasar untuk berpikir ke depannya itu. Kalau datanya buruk, maka pikirannya adalah buruk. Nah, padahal sebuah pola kehidupan manusia tidak bisa seperti itu semuanya. Dan tidak bisa berjalan secara matematis. Nah, disinilah letaknya mengapa banyak orang itu mudah sekali kecewa, mudah sekali stres, mudah sekali terjadi bahkan depresi. Itu ketakutan-ketakutan yang ada pada diri seseorang ini sebetulnya adalah akibat dia salah menggunakan logika rasionalnya. Nah, padahal hidup itu selalu ada intervensi dari hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, yaitu eksistensi Tuhan. Nah, padahal untuk apa yang dilakukan Tuhan itu seringkali banyak hal-hal yang tidak bisa dilogikan logis rasional. Nah, itulah kenapa banyak orang-orang yang ketika model rasionalitasnya dipegang kuat, ini sangat rentan sekali mengalami gangguan mental, diantaranya adalah kecemasan, kemudian yang namanya stres, bahkan bisa depresi. Begitu Mas Abi, teman Pro 2. Terkait dengan rasionalitas ini kan kita bicara soal logika nih Mas Tri. Iya. Bagaimana kita memahami tema kita malam ini, jangan sampai kita meletakkan rasionalitas untuk mengawali kita Mas Tri. Yang memposisikan sebenarnya kita di dalam posisi saat ini salah nggak sih untuk meletakkan rasionalitas, itu apa yang harus kita pahami dari diri kita sendiri Mas Tri? Dan ini sebenarnya memang sudah jalurnya atau mungkin kita ada yang harus dikoreksi? Iya, contohnya begini, yang untuk bisa memahami itu tadi, bahwa kalau saya belajar dalam dunia kedokteran, ilmunya adalah rasional, ilmunya adalah didasarkan atas bukti-bukti empiris, rasional sekali. Tetapi saat saya berproses dalam menempuh belajar di kedokteran, jadi saya sedang menempuh studinya ini, cobalah menempuh studi itu jangan menggunakan rasionalitas seperti itu agar kita bisa sukses. Karena ketika kita menggunakan rasionalitas yang terjadi akan stres. Contohnya, ketika saya belajar dalam kondisi belajarnya belum maksimal, belum membaca materi yang ada, tapi ujian sudah dimulai, maka saat saya mengerjakan soal ujian tadi adalah jelas secara bukti dan fakta saya nggak bisa mengerjakan itu dengan baik. Nah, di sini pasti ketika terjadi hal yang demikian ini, pikiran kita adalah, wah ini nggak bakalan lulus saya. Sudah ketakutan terhadap apa yang terjadi di situ. Padahal apa yang menjadikan pikiran kita itu belum tentu nanti hasilnya tidak lulus, bukan. Bisa jadi ternyata bisa mendapatkan nilai baik, nilai A misalnya. Padahal saya belajarnya nggak sungguh-sungguh, belum maksimal. Kok bisa begitu? Ada intervensi di luar kemampuan kapasitas kita. Namanya intervensi tangan-tangan Tuhan. Nah, orang tidak akan mampu berpikir positif terhadap apa yang tadi sudah dialami dalam keadaan yang tidak maksimal dalam belajar tadi. Ini contoh konkretnya begitu Mas Abi. Sehingga banyak orang itu nilainya bagus keluar itu bukan berarti dia memiliki kemampuan sebagaimana nilai itu. Sehingga orang ketika untuk suruh menjelaskan temannya yang nilainya kurang, dia nggak bisa karena memang apa? Yaitu bukan asas dasar dirinya itu sesuai dengan apa kemampuan itu. Ini banyak sekali kasus-kasus seperti itu Mas Abi. Begitu. Baik. Di dunia saat ini teman berdua juga mungkin mendalami bahwa terkait dengan rasionalitas ini kadang-kadang justru terbalik nih Mas Tri bicara. Bisa kita
menghadapi beberapa informasi yang membuat intuisi rasionalitas kita itu justru terbalik nih Mas Tri. Bagaimana kita menghadapi nih Mas Tri? Bisa kita berusaha untuk rasional dan juga mengajak orang-orang sekitar kita untuk berpikir rasional, namun justru kita mendapatkan ada beberapa informasi yang membuat kita seperti halnya ini kok kayak gini banget sih. Jadi pikiran kita terbumbui dengan irasional tadi Mas Tri. Ya. Nah, hal-hal yang tidak tepat meletakkan irasionalitas itu contohnya adalah area untuk misalnya memilih seseorang untuk dijadikan pasangan, memilih seseorang untuk dijadikan pemimpin, memilih apapun namanya. Itu dalam bentuknya kadang tidak menggunakan rasionalitas, malah irasionalitas. Apa sebabnya? Ya karena orang itu kalau sudah senang, keburukan akan hilang di mata dia. Sebaliknya, orang itu kalau sudah nggak senang, kebaikan, kebenaran yang ada pun tidak akan muncul untuk bisa dia terima. Nah, ini salah satu salah di dalam meletakkan sebuah rasionalitas atau irasionalitas. Jadi, mana orang yang harus kita bisa gunakan rasionalitas, mana yang harus kita gunakan yang irasionalitas. Nah, kita kadang tidak tahu batasan dan bagaimana kita harus meletakkan posisi yang tepat di antara keduanya itu. Maka contoh yang paling real adalah tadi yang berkaitan segala sesuatu yang berhubungan ke depan, di mana masa depan begitu. Itu yang terjadi sesuatunya yang tidak jelas, maka harusnya berpikirlah sesuatu yang positif. Yang positif itu tidak bisa digunakan dengan rasionalitas. Contohnya tadi, ketika kita sudah dalam keadaan sakit, yang sakit itu adalah vonisnya sesuatu penyakit yang sudah terminal, sudah ilmu kedokteran medis habis untuk bisa menyelesaikannya, maka ini seseorang otomatis kalau menggunakan rasionalitas, orang akan takut dan ketakutan ini akan memperburuk kondisi fisik seseorang. Maka yang terjadi, banyak orang kalau nggak mampu berpikir irasionalitas, yaitu adanya suatu kepasrahan terhadap Yang Maha Kuasa, maka orang ini nggak akan tahan hidup nantinya, pasti akan memperburuk kondisi fisiknya dan bisa tidak tertolong. Nah, orang-orang yang yakin akan pertolongan Tuhan di situ, itu kan tidak menggunakan rasionalitas lagi. Nah, itu contoh yang real seperti itu Mas Habib. Tidak mungkin orang pada kapasitas keterbatasan rasional itu tidak mungkin, tapi dia masih memaksakan diri untuk itu. Ya itu akhirnya orang hopeless. Jadi orang-orang yang hopeless itu sebenarnya karena rasionalitasnya terlalu bermain keras di situ itu. Begitu Mas Habib, berbahaya sekali ini. Iya, kita itu nanti kita mencoba untuk membacakan pertanyaan yang sudah kita terima. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di 0812651225. Kita break dulu satu lagi Mas Tri. Siap Mas Habib. Baik, teman Pro 2 masih dengan tema kita malam ini bersama Mas Tri Pitara di program curhat bareng Mas Tri Pitara tentang jangan sampai salah meletakkan rasionalitas. WhatsApp di 0812651225 untuk yang interaktif. Bersama kita malam ini Tri Pitara. Teman Pro 2, kita lanjut lagi di curhat bareng Mas Tri Pitara. Kali ini kita punya tema menarik nih yang sudah kita bahas. Masih bersama Pro 2 Jogja ya Mas Tri? Masih Mas Habib. Jadi sesi ini kita mencoba untuk jadi Mas Tri karena memang waktunya sudah cukup mepet di Mas Tri. Di WhatsApp Pro 2 FM di 0811265225. Pertanyaan pertama ini datang dari Wahyu nih Mas Tri di Nogotirto. Pengen tanya nih Mas Tri. Mas Tri, ada orang yang berpikir lebih dari masa lalu Mas Tri, dan bagaimana menjadi seseorang yang selalu memiliki dan juga mengeksekusi rencana yang hebat dan sudah dibuat, tapi tetap rasional. Jadi ketika kita punya data dalam bentuk masa lalu itu adalah sebuah data. Kemudian apa yang menjadikan sebuah masa lalu itu tidak semuanya yang jadi masa lalu itu akan terbawa di dalam masa depan, ya. Tetapi di dalam masa lalu itu
memang ada berkemungkinan itu akan terjadi satu arah ke depan mendekati apa yang terjadi itu. Tetapi itu harus pandai-pandai meletakkan suatu rasionalitas dalam sebuah sesuatu yang bersifat kemungkinan. Nah, sesuatu yang sifatnya kemungkinan, karena apa yang dinamakan kehidupan itu adalah dinamis, tidak ada satu kehidupan yang stagnan dan linear, itu tidak semuanya bisa begitu. Maka ketika kita melihat hal-hal yang sifatnya adalah untuk sebuah usaha atau sebuah ikhtiar di dalam melakukan sebuah aktivitas, maka yang terjadi kita harus menggunakan tidak sedasar untuk rasionalitas saja. Jadi dasar pemikirannya harus ditopang dengan sebuah irasionalitas, yaitu contohnya adalah berdoa misalnya. Jadi berdoa itu adalah sikap berperilaku yang tidak rasional. Jadi apapun yang kita mohonkan di dalam doa ini, doa tidak perlu dengan rasionalitas, dan justru doa ini tak terbatas, bahkan melawan suatu peristiwa yang realita. Jadi ini doa. Hal-hal yang berkaitan dengan hasil apa yang akan kita kerjakan itu adalah jangan terlalu kita intervensi dengan sebuah rasionalitas kita, karena itu akan menyebabkan juga nanti bisa kecewa kita. Begitu Mas Abi. Oke. Mas, sebelum kita lanjutin materi kita, kali ini dari Budi, Mas Ri. Iya. Budi di Bantul bertanya nih, Mas Ri, bagaimana dengan orang-orang yang terlalu berpedoman dengan rasionalitas? Apakah memang orang-orang ini memiliki justru kelemahan? Iya. Kelemahannya adalah interaksi sosial atau interaksi kita dengan manusia, sesama manusia. Ketika kita gunakan rasionalitas, maka yang terjadi interaksi ini akan menjadi satu, kaku. Yang kedua adalah tidak bisa berjalan dengan secara baik. Ya, contohnya hubungan antara suami istri, gunakan rasionalitas, maka yang terjadi kan nanti akan menjadi benturan-benturan di situ, karena terlalu menggunakan logis gitu. Padahal orang-orang yang di dalam interaksi sosial itu ada unsur rasa, ada unsur non rasa, ataupun yang sifatnya adalah psikis, ya. Hal-hal yang psikis itu sesuatunya adalah lebih banyak irasional, ya. Orang untuk bisa menumbuhkan rasa cinta pada seseorang juga sesuatunya non rasional, termasuk bagaimana emosionalitas. Jadi sesuatu yang sifatnya emosionalitas itu tidak bisa didekati dengan sebuah rasionalitas belaka, malah justru tidak akan bisa memahaminya. Begitu Mas Budi ya. Iya, Budi tadi yang dibantu Mas Ri bicara, berarti memang kita harus mengimbangi, Mas Ri. Apakah memang pengimbangan antara rasionalitas dengan irasional ini juga berdampak baik atau justru sebaliknya, Mas Ri? Iya, justru orang harus dalam posisi seimbang dan menempatkan pada porsi yang tepat. Nah ini, orang-orang yang memiliki jiwa seni, orang-orang yang untuk belajar seni, itu kan nggak bisa menggunakan rasionalitas dengan menyeluruh. Dengan data empiris nggak bisa. Jadi itu pakai rasa, pakai intuisi. Jadi tidak bisa, sesuatunya itu harus didekati segalanya menggunakan rasionalitas. Di dalam berbisnis saja, ketika bisnis itu dikerjakan dengan rasionalitas, orang juga dalam posisinya bisa terkecoh, ya, bisa salah perhitungan. Karena apa? Di dalam dunia bisnis itu ada hal-hal yang irasional. Maka tadi ada yang menggunakan insting, ada yang menggunakan intuisinya dalam menakar sesuatu. Itu tidak lagi main dengan pikiran logik. Hal-hal yang tidak logik itu bisa terjadi dan lebih menguntungkan. Begitu. Baik. Bagi penutup Mas Ri, bagaimana kita tetap menjadi orang yang tepat untuk meletakkan rasionalitas, karena banyak hal yang menjadi optimisme, yang menjadi cita-cita kita, namun tetap rasional dan juga tetap pas dalam meletakkan rasionalitas ini, Mas Ri. Ya,
Baik, terima kasih Mas Hafi, teman Pro 2. Jadi orang diberikan kemampuan oleh Tuhan dalam hal kapasitas otaknya untuk bisa berpikir rasional. Itu adalah hal-hal yang memang Tuhan minta kepada manusia untuk menggunakan dalam hal-hal yang taktis dan memang bersifat fisik semata. Hal-hal yang sifatnya itu area fisik semata, maka hal itu bisa digunakan untuk itu. Tetapi Tuhan mengingatkan pada kita bahwa pikiran kita itu adalah sangat terbatas sekali. Nah, di luar itu Tuhan berikan sebuah kemampuan, yaitu lewat hati manusia, memiliki jiwa yang dalam bentuk berkemampuan hal-hal yang non rasionalitas. Sehingga kemampuan inilah yang Tuhan minta kepada kita untuk bisa di-upgrade, untuk bisa diasah kepekaannya. Karena hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh rasionalitas itu harus didekati dengan hati. Harus didekati dengan hal-hal yang sifatnya spiritualitas. Hal-hal yang harus kembali pada Sang Pencipta. Nah, itulah kita perlu latihan setiap kali kita menghadapi sesuatu. Cobalah kembalikan pada hal-hal yang tadi saya sebutkan. Kembalikan pada Tuhan, kembalikan pada hati nurani, kembalikan pada jiwa intuitif kita. Dan tidak semua harus kita gunakan nalar pikiran otak kita. Karena itu, ketika kita sudah terbiasa terlatih menghadapi segala sesuatunya itu, maka kita akan berkemampuan untuk mampu membaca. Nah, hidup ini adalah dari satu peristiwa ke peristiwa berikutnya, tidak lain adalah dari kemampuan kita membaca dan kembali lagi untuk membaca berikutnya. Dari satu bacaan satu ke bacaan yang berikutnya. Nah, kemampuan untuk membaca tadi bukan membaca dalam bentuk tekstual, tetapi membaca dalam arti yang luas. Apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita bisa lihat, kita mampu mendeskripsikan terhadap peristiwa-peristiwa atau bacaan-bacaan itu dengan dipahami dengan baik. Masukkan mana yang harus rasional, masukkan mana ini yang bukan rasional. Sehingga kita akan menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang bisa tenang, menjadi orang yang tepat melakukan sebuah eksekusi perilaku kita. Begitu, sehingga kita optimis di dalam hidup ini, bahagia. Begitu Mas Hafi. Terima kasih Mas Tritara untuk pencerahannya malam ini teman Pro 2. Juga yang tadi sudah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM, matur nuwun ya. Sehat selalu ya Mas Tri, semangat untuk keluarga di sana ya Mas Tri. Amin, terima kasih Mas Hafi. Selamat malam Mas Tri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.